Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang semalam untuk membahas tentang buku Bupena jilid 6A tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup. Kita akan membahas subtema yang ketiga adik-adik di halaman 73. Langsung saja adik-adik untuk mempersingkat waktu silahkan langsung buka bukunya halaman 73. Di halaman 73 ini ada latihan soal subtema 3. Ya, langsung saja adik-adik saya bacakan muatan IPA-nya. Nomor 1, makhluk hidup perlu kita lestarikan karena jawabannya adalah A, dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Nomor 2, contoh pelestarian secara ex situ pada hewan langka adalah, jawabnya adalah kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Nomor 3, kita dapat melestarikan tumbuhan langka dengan cara, jawabnya bervariasi. Di sini adalah mengembangkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, kemudian melakukan penghijauan, kemudian tidak melakukan penebangan liar, dan lain-lain. Nomor 4, apakah burung cendrawasih termasuk hewan langka? Jika iya, apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Jawabnya adalah ya, cendrawasih termasuk hewan langka. Hewan itu sudah langka karena disebabkan oleh perburuan cendrawasih untuk dimanfaatkan bulunya yang indah. Nomor 5, mengapa kita perlu melestarikan hewan dan tumbuhan? Jawabannya adalah agar hewan dan tumbuhan tidak punah, sehingga kita akan terus dapat memanfaatkannya. Sekarang kita ke bahasa Indonesia seperti biasa. Biasakan membaca bacaannya dulu adik-adik, baru kita bisa menjawab pertanyaannya. Oke, bacaan ini adalah tentang komodo. Silakan adik-adik baca sendiri ya, untuk mempersingkat waktu soalnya adik-adik. Nah, ini tentang komodo. Saya langsung ke nomor 1. Informasi yang terdapat pada paragraf pertama yaitu jawabannya B, makanan komodo. Saya menentukan jawabnya B karena di sini sebenarnya tidak ada jawabannya A, B, C, D. Harusnya adalah ciri-ciri komodo ya adik-adik di sini. Cuman di sini ada saya garis bawahi adalah karnivora. Karnivora adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu daging atau hewan lain. Maka itu, karena paragraf ini ngomongin tentang karnivora, maka itu saya pilih yang B, makanan komodo. Oke, sekarang nomor 2, informasi mengenai komodo ditetapkan menjadi hewan langka terdapat pada paragraf yang ketiga adik-adik, yang ini. Jadi jawabnya adalah ketiga. Kemudian nomor 3, kata-kata tidak baku dalam teks tersebut adalah, kata-kata tidak baku itu kata-kata yang tidak terdapat dalam kamus KBBI. Ya, itu saya sudah garisin, yaitu karnivora, kemudian savana, dan aktivitas. Ini dia adik-adik. Nih ada 3 kata tidak bakunya, yaitu karnivora, savana, dan aktivitas. Seharusnya adalah karnivora ini ditulisnya karnivor, harusnya begitu. Yang benar adalah karnivor. Savana itu tidak sesuai dengan KBBI, yang sesuai adalah sabana, pakai B bukan V. Kemudian aktivitas yang pakai huruf F ini seharusnya adalah aktivitas memakai huruf V. Jelas ya adik-adik ya. Sekarang nomor 4. Tuliskan simpulan dari teks tersebut. Ini simpulannya, komodo merupakan kadal terbesar di dunia. Komodo hanya dapat ditemui di Pulau Komodo di Indonesia. Saat ini populasi komodo menurun, sehingga komodo telah ditetapkan sebagai salah satu hewan terancam punah. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Tuliskan langkah-langkah membuat simpulan dari sebuah teks. Ini sudah kita pelajari di subtema yang pertama adik-adik, yaitu ada di halaman 16. Nah, ini sudah saya salin di sini adik-adik dari halaman 16, yaitu bacalah teks secara keseluruhan yang pertama, kemudian urutannya adalah temukan informasi penting dari teks tersebut. Kemudian hubungkan informasi penting tersebut menjadi satu pernyataan akhir. Udah adik-adik, sekarang kita menuju ke IPS. IPS ini nomor 1, Pleng Chat Thai merupakan lagu kebangsaan dari negara, jawabnya adalah Thailand. Nomor 2, Ayah Komang akan berkunjung ke luar negeri. Sebelum berangkat, Ayah Komang menukarkan sejumlah uang rupiah dengan mata uang riel. Berdasarkan jenis mata uangnya, negara yang akan Ayah Komang kunjungi adalah jawabannya Kamboja. Nomor 3, fauna endemik dari negara Thailand adalah, jawabannya banyak adik-adik ya.
Dari negara Thailand tadi saya sudah lihat, yaitu ada gajah, kucing batu, kukang benggala, tupai, ekor sikat, dan seladang. Nomor 4, bunga rafflesia merupakan flora endemik dari negara. Jawabnya adalah Indonesia. Nomor 5, tuliskan masing-masing satu contoh flora dan fauna endemik dari 5 negara di Asia Tenggara. Saya sudah bikin tabelnya di sini, adik-adik. Ada nama negara, flora, dan faunanya. Yang pertama adalah Indonesia, nama negaranya. Floranya adalah anggrek hitam, faunanya adalah rusa bawean. Negara Thailand, floranya adalah pohon tengguli, faunanya adalah gajah. Negara Malaysia, floranya adalah cempaka kuning dan faunanya adalah harimau Malaya. Dari negara Filipina, ada floranya adalah jeruk kalamansi dan faunanya adalah tarsius. Di negara Singapura, floranya adalah pohon soga dan faunanya adalah bulus. Adik-adik jika tidak berkenan dengan flora dan faunanya, silakan adik pilih sendiri ya adik-adik. Ada di halaman 65 semuanya. Sekarang kita menuju ke PPKN. Nomor 1, contoh penerapan sila kelima Pancasila terkait dengan sikap peduli terhadap hewan adalah, jawabannya membagi tugas merawat hewan dengan adil. Nomor 2, Dedi bersama kedua orang tuanya berdiskusi untuk menentukan jadwal merawat tumbuhan. Kegiatan yang menunjukkan pengamalan sila, jawabnya adalah sila keempat adik-adik. Karena berdiskusi kan. Sekarang nomor 3, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya berupa berbagai tumbuhan di sekitar adalah penerapan sila ke-1. Dari kata Tuhan dan bersyukur itulah adik-adik kita tentukan silanya. Nomor 4, tuliskan 2 contoh penerapan sila kedua Pancasila yang menunjukkan sikap peduli terhadap hewan peliharaan. Menurut saya adalah ini adik-adik. Yang pertama adalah merawat hewan peliharaan dengan memberi makan dan minum secara rutin. Kemudian ada lagi merawat hewan peliharaan dengan memberi kandang hewan sesuai ukurannya. Oke, nomor 5, tuliskan pengalamanmu dalam menerapkan sila-sila Pancasila yang menunjukkan sikap peduli terhadap tumbuhan dalam bentuk cerita. Saya sudah karangkan di sini. Jika adik tidak berkenan dengan karangan saya, silakan adik mengarang sendiri ya adik ya. Nih, setiap pagi dan sore saya selalu merawat tanaman bunga dengan menyiramnya secara rutin. Dan saya memberinya pupuk sekali seminggu, sehingga bunga tumbuh dengan subur. Oke, sekarang kita menuju ke SBDP. SBDP yang pertama adalah cat akrilik dipakai dalam teknik pewarnaan. Jawabnya adalah teknik plakat. Ini tulisan plakat seperti ini ya dari teknik plakat. Kemudian nomor 2, agar pengunjung lebih teratur saat masuk ke ruangan pameran, sebaiknya dibuat, jawabnya adalah denah pameran. Denah pameran. Nomor 3, cat akrilik memiliki sifat mudah, jawabannya adalah kering. Kemudian nomor 4, agar ruang pameran lebih indah, sebaiknya dibuat dekorasi ruangan. Dekorasi ruangan. Kemudian nomor 5, bagaimana cara membuat pameran hasil karya seni di sekolah? Jelaskan. Ini adalah kesimpulan dari SBDP untuk subtema 3. Adik baca-baca, kemudian dipahamin. Jadi sudah bisa disimpulkan kurang lebih cara membuat pameran hasil karya seni di sekolah adalah, yang pertama, siapkan ruang pameran. Kemudian aturlah meja dan kursi serapi mungkin agar pengunjung merasa nyaman. Kemudian buatlah denah pameran untuk menuntun pengunjung. Kemudian buatlah dekorasi ruangan agar ruangan tampak menarik. Kemudian kelompokkan hasil karya seni dan berilah keterangan nama pembuat dan kelasnya. Lalu yang terakhir adalah presentasikan hasil karya seni tersebut. Nah, begitu adik-adik caranya. Oke adik-adik, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Nanti kita lanjut lagi di tema yang kedua adik-adik ya. Oke. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika menurut Anda bermanfaat. Kemudian jangan lupa di like, komen, dan share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa menjawab soal-soal Ayo Berlatih yang ada di buku pena jilid 6A tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Terima kasih dan sampai jumpa.